terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Menimbang Halal dan Haram. Pak Kiai, kalau misalnya kita mendapatkan makanan lah atau apapun dari bisa tetangga atau mungkin keluarga yang mungkin kita juga masih ragu antara halal dan haram gitu ya, atau syubhat lah diantaranya seperti itu. Itu sebaiknya bagaimana respon kita Pak Kiai? Ya, haram itu ada dua. Ada dua. Pertama haram. Zatnya yang haram. Kalau kita tahu anasirnya itu memang benda-benda yang diharamkan, ya sudah ya, maka secara otomatis penolakan kita dengan jelas, tetangga itu sudah jelas. Dan bahkan kita wajib menunjukkan bahwa kita seorang muslim. Mohon maaf, saya muslim, saya tidak boleh makan yang haram. Itu identitas itu harus ditunjukkan. Oke, siap. Yang repot nih yang kedua, haram aridi. Bendanya halal. Sate. Iya. Ya, opor dan lain sebagainya, tapi sekali. Membelinya uang yang haram. Yang mungkin hasil korupsi misalnya, kan kita nggak tahu gitu ya. Nah itu kan haram itu. Kita nggak bisa mendeteksi secara detail, secara detail mengerti tentang anasir dari yang dihadiahkan kepada kita. Maka kita bisa melihat juga umpamanya dia jualan dulu ya, jualan pakong umpamanya ya, atau dia adalah orang yang saya susah germo ya kalau dan lain sebagainya, orang yang mengeksploitasi manusia, maka walaupun kita tidak lihat itu uang yang langsung dari perbuatan-perbuatan salah, maka syubhat mengajarkan kepada kita jangan diterima. Jangan diterima ya. Jadi kita, jangan dimakan maksudnya. Kita terima karena bertetangga, tetapi kita di belakang rumah itu kita kasih. Ya, kita kasih binatang ya, kucing, tikus, ya makhluk-makhluk malam itu banyak yang bisa menikmati itu. Gitu. Oke, jadi intinya sebenarnya ada bertetangga tetap harus dijaga ya, bukan terus kemudian mohon maaf saya nggak terima nih gitu ya, karena Anda kan hartanya nggak jelas, jangan gitu juga ya, tapi diterima dengan baik. Tapi ya itu tadi ya, kita jadi sebagai seorang muslim waro itu tetap menjadi pegangan ya Pak Kiai. Ada sebuah ungkapan Sayyidina Umar yang luar biasa. Lau shallaitum hatta takunu kal hanaya. Seandainya kau sholat dan sholatmu itu menyebabkan kau ramping seperti busur. Wasumtum hatta takunu kal autar. Dan kau berpuasa terus menerus sehingga tubuhmu itu seperti senar. Saking kurusnya. Ya, saking kurusnya. Lam yuqbal zalika minkum illa biwara'in. Maka tidak akan diterima. Ini ukurannya sahabat Sayyidina Umar. Tidak diterima ibadahmu itu kecuali kau waro. Menjaga agar jangan jatuh kepada hal yang diharamkan. Nah ini level yang sangat tinggi. Waro itu dijadikan tameng terdepan. Ya, standar terdepan untuk menyeleksi makanan minuman yang mau dia masukkan ke dalam tubuhnya. Ya, jadi kalau awal kita lihat sahabat Abu Bakar seperti itu, Sayyidina Umar juga seperti itu. Lakukan saja yang kau lakukan ibadah. Tapi kalau kau tidak wara, menjaga yang haram, jangan-jangan ibadahmu tidak diterima tapi kau tidak tahu. Oke. Bahkan kan Pak Kiai pernah cerita, ada doa seseorang yang tertolak ya karena makanannya haram, kemudian baju yang melekat dalam dirinya juga haram. Jadi sebegitu berpengaruhnya ya kekuatan doa itu tadi dipengaruhi oleh halal atau haramnya yang kita makan atau kita gunakan. Ya benar, itu hadis itu sahih. Ya, dikatakan itu ruba asas al-ghbar. Berapa banyak orang yang asas itu acak-acakan karena dia musafir kemana saja menjalankan syariat Islam, mengajarkan Islam. Al-ghbar, rambutnya berdebu karena dulu memang padang pasir gitu. Wa ta'amuhu haramun, makanannya haram. Wa masyrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram. Aina yustajabu du'ankum, mana mungkin doamu diterima. Padahal itu dia musafir yang kemana-mana mengajarkan Islam. Berdakwah ya. Aduh. Tetap saja jangan. Itu aja belum jelas ya Pak Kiai. Maksudnya Allah sudah bilang bahwa itu bisa nggak keterima, apalagi kita gitu loh. Kalau nggak hati-hati kayaknya berat sekali gitu. Saya kemakan tadi sama ucapan Sayyidina Umar itu. Lakukanlah kau sholat. Seandainya tubuhmu itu saking cepatnya bisa seperti busur. Dan kecilnya seperti senar karena kau puasa terus. Kalau kau tidak waro, jangan-jangan
ibadahmu tidak diterima. Nah, itulah tadi. Jadi esensinya adalah betapa pentingnya kita warok, berhati-hati dalam memilih apa yang masuk dalam tubuh kita. Ya. Orang-orang yang menghindar dari hal-hal yang riba, maka dia tinggalkan pekerjaannya di salah satu instansi keuangan ya. Tetapi mereka juga dari pegawai negeri itu juga berhenti juga. Alasannya bahwa income APBN negara itu kan semuanya campur aduk, Iya. dari pajak, Ada lagi dari ekspor gitu prostitusi, misalnya, ya. dari pabrik bir, dari apa semua Supaya yang jelas rokok yang itu gitu misalnya haram. salah satu yang tentu saja. Ya, rokok dan lain sebagainya. Sehingga dia takut. Nah, itu oleh Imam Al-Ghazali dibahas dalam jilid pertama itu, diberikan penjelasan oleh beliau bahwa pada bilangan yang jumlahnya sudah tidak terhitung lagi, maksudnya tidak hitung banyak Sangat sekali banyak, ya. gitu ya. Dia hukumnya seperti laut. Betul. Di laut itu berapa banyak, berapa ribu bangkai yang ada di laut itu. Maka hukum air laut itu suci. Tetap suci. Ya, tahirun ma'uhu, suci airnya, halalun ya samakuhu ya, dan halal ikan-ikan yang ada di dalamnya itu. Padahal di situ Iya. karena apa, volumenya sangat luar biasa. besar sekali. Oke, jadi juga jangan terlalu kemudian antipati gitu ya Pak Kiai. Aduh, nanti gaji jadi PNS gimana kan misalnya Nah. banyak sekali kan income itu, ya nggak juga sih Enggak sebenarnya. juga, enggak juga. Bahkan kita di dalam bertetangga, umpamanya ada tetangga kita ini pekerjaannya dua. Satu dia benar memang dagang. Dagang. Dia. Satunya nyerempet nih. Yang satu jual nomor. Iya, makanya kan Pokoknya PR itu. ya kan. Pak. Waktu dia memberi makanan minuman dan kita dihadapkan, maka nggak mungkin kita menolak karena tadi dia lihat kita tidak berpuasa. Kalau dia belum ketemu, kita bisa bilang berpuasa. Bagaimana mungkin kita menghindar? Maka pada saat itu kita niat saja, mudah-mudahan air ini termasuk sumbernya dari yang halal. usaha yang halal itu tadi. Oke. Tapi dia harus berdoa terus. Ya Allah marzuqni halalan thayyiban. Ya Allah berikanlah rezeki yang halal ya dan yang thayyib itu. Masya Allah. Tuh, jadi intinya kita tetap harus minta sama Allah ya. Ya. Pada akhirnya betul sih Pak Kiai. Jadi berdoa, minta Allah tuh supaya jaga kita selalu. Apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu juga yang baik, yang thayyib, yang halal ya Pak Kiai. Ya betul. Itu Karena kalau bagian yang nggak sulit. boleh dilepas. Iya betul. Sepenting itu soalnya menjaga sesuatu yang halal itu masuk dalam tubuh kita karena berpengaruh terhadap itu tadi tingkat karakter ruhaniyah ya. Masya Allah. Pak Kiai, ini bahasan menarik sekali. Banyak sebenarnya, mungkin sebenarnya kita masih bisa bedah, tapi ya qadarullahnya waktunya terbatas. Insya Allah nanti kita akan sambung di lain kesempatan. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Mladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Saka undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.